Gimana bro, lu bisa dapetin per bulan 11 miliar bro? Mungkin bisa jadi lebih bang daripada 11 bulan ini. Oh gitu ya? Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Pantesan mobil lu. Oke. Ada strategi apa yang mungkin lu bisa ceritain dulu? Kalau seandainya kita jualan terus orang nggak tahu ini siapa yang jualan, siapa yang ngomong, mungkin peluang untuk customer beli itu ada, tapi lebih rendah daripada kalau yang ngomong itu orang yang terpercaya. Teman-teman nggak punya wadahnya, nggak punya tempat yang bisa ngebantu mereka dari A sampai Z yang lebih detail gitu. Mungkin selama ini belajarnya kan lompat-lompat dari sini, belajar ini, belajar ini. Mungkin prakteknya banyak struggle kan. Jadi mungkin udah nyerah di tengah jalan mungkin gitu kan. Kita kasih solusi. Ngeri banget ya. Kok bisa-bisanya mungkin berangkat dari nol tiba-tiba tempat lo yang di Pekanbaru cabangnya berapa? 500 orang lebih. 500 orang. Terus kemarin dapat top branch ya. Berapa omset yang lo menangin rekornya? Dibanding sama cabang-cabang yang lain? 59 M. 59 miliar. Keren. Antara apresiasi apa Anda nyombong ya di sini ya? Ini ngeri-ngeri banget. Ya. Padahal sebelumnya basicnya lu Kang Pomet ya. Betul dulu ya. Betul. Kang Pomet kok bisa? Berarti Gaptek pun juga bisa. Mama bisa. Ini sebenarnya lagi bahas apa sih? Ini menarik teman-teman semua. Mungkin gua akan bantu lo keluarkan dari kemiskinan. Masih. Bahasanya berat nih. Biar lu pada punya beban semuanya ya. Jadi orang-orang ini, 3 orang ini akan berjanji, bersumpah, enggak sampai selebay itu ya. Akan membantu kita keluar dari kemiskinan, lunas utang-utang, meskipun gaptek. Ya, apalagi ya? Meskipun sambil rebahan nggak? Nggak juga ya kalau itu ya? Kadang sambil rebahan juga. Sombong ya. Apalagi orang yang ada di depan Anda. Mobilnya kemarin mewah banget ya. Lihat di mana itu, Pak? Waktu gua ke Pekanbaru kan. Mobil lu bukan tuh? BM. Bukan. BM itu mobil siapa ya? Saya domisili Yogyakarta. Enggak, itu mobil siapa? Mobil dia? Mobil dia. Kalau BMW mobil dia lagi. Betul lagi. Kalau BMW mobil dia tuh. Yang semalam itu bukan mobil saya, mobil anak Pekanbaru juga. BM juga. Bukan saya punya. Iya kan, ada kan. Anak Pekanbaru juga. Iya. Loh, dia digital marketer juga? Sama. Oh, sama juga. Sama juga. Jualan produk yang seharinya coba lihat bulanan. Nanti kita bahas teman-teman semua ya. Ini biar teman-teman tahu konteksnya dulu bahwa kami di sini membawa, lihat ya, ini menang apa? SCTV Awards ya atau apa? Banyak banget loh. Banyak. Ini ada satu, gue mau bilang apa ya? Entitas perusahaan, community. Nah, ini ada satu komunitas. Total komunitasnya berapa? Kalau di Indonesia 350-an. Digital entrepreneur ya? Digital entrepreneur. Indonesia 350-an. Lah, dia aja 500. Itu kan termasuk tim staffnya, operasional, ada staff, ada CS, terus juga ada talent. Jadi masing-masing digital entrepreneur itu punya tim lagi. Gitu. Tapi kalau secara keseluruhan termasuk itu semua, kita kurang lebih ada 1.000 lah. Gue rasa lagi nonton familiar sama produk-produknya ya. Terutama mungkin kalau gue yang ini ya. Kalau penontonnya kebanyakan cowok, harusnya Eroja. Gak usah dipertegas, maksudnya bertegas. Mentang-mentang obat kuat nggak usah dipertegas. Bukan obat kuat ya. Bukan. Oke lah, kita bahas ya. Apalagi fenomenalnya. Ada berita yang cukup tajam juga. Biaya admin makin tinggi, pedagang e-commerce curhat, kami merasa dipermainkan dan seterusnya gitu kan. Makanya gue datangkan solusi benar-benar sesuai dengan namanya, bentuk tanggung jawab gue untuk membantu kalian semua. Gimana caranya biar nggak melulu terjebak dalam kubangan busuk perang harga, nggak melulu yang ada sekarang di aplikasi lo, tapi stigma secara marketplace begitu adanya. Umumnya, meskipun nggak semua, atau mungkin jangan-jangan yang nggak lo pakai, tapi ujung-ujungnya adalah pasti seperti itu. Kita harus terima. Gue hadirin nih, depan gue ada Pak Ari, bisa dibilang mungkin dari prinsipal ya, dari manajemen atau mungkin yang mengkontrol produk-produk yang ada di depan kita ini semua. Ya, pasti familiar teman-teman mungkin sering COD apa segala macamnya. Terus ada Zainal juga. Kalau lu berarti dari sisi, lu kan praktisi juga ya? Kalau saya dari sisi komunitinya. Sisi komunitinya. Pak Aris dari sisi manajemennya. Saya dari sisi komunitinya. Alah, co-founder lah. Co-founder SVO. Di Pekanbaru kan gede banget tuh. Gua kemarin diundang sana, guys. Iya enggak sih? Pasti teman-teman juga tahu. Nah, Maifal ini praktisinya atau digital entrepreneurnya. Betul. Jadi tiga-tiganya sekalian deh. Kalau gue ngundang dia doang, gue ngundang lu doang, masing-masing kayaknya kurang tajam. Jadi biar konkret di sini semua. Bocorin Maifal, nanti mungkin dari ceritanya Maifal dulu kali ya. Cerita dikit-dikit, baru ntar teman-teman tinggal nambahin ya. Boleh. Kita mulai dari gimana caranya teman-teman semua yang lagi nonton
ini audiens saya kasih solusi, munculin bulanan MyVal dong. Pokoknya nggak ada bisa persidangan akhirat itu betul nantinya tuh kita nggak bisa ngeles. Kalau di sini masih bisa ngeles tipis-tipis, tapi transparansi juga kita harus buka minimal. Oke. Gimana bro? Lu bisa dapetin per bulan 11 miliar bro? Yang 11 miliar tadi. Oh ya, yang 11. Iya. Gue tahu lu pasti 8 Ya. miliar belum habis nih bulan Iya, ini. belum habis bulan Masih ini. berjalan. Mungkin bisa jadi lebih bang daripada 11 bulan ini. Oh gitu ya. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Pantesan mobil lu. Oke. Ini nih. Ya, yang paling kanan itu paling bawah kanan berarti piecesnya 12 ribuan. Ya. Iya. Ya kan? Terus yang tengah ini istilah kalian lah ya, point Ya, value. point ya. Point value, Ya, betul. itu di sistem kalian. Di sistem kita. Ya, terus yang ini nih yang sebenarnya gue mau tajam di 11 miliar ini, 11,1 miliar. Apa segala macam, padahal sebelumnya mungkin berpikir jual satu kaleng pomade aja susahnya minta ampun gitu. Tiba-tiba sekarang lu kacang lupa kulit tuh tinggalin pomade-nya, akhirnya lu sekarang giring opini banget ya. Iya. Jadi gimana sih bro sebenarnya bro? Ini bisnis unik nih, menarik nih di SVO ini. Oh ya, Awalnya. saya disclaimer dulu bentar ya. Iya. Ini 11 miliar ini grup sales ya. Jadi Gak memang apa-apa, itu salesmu sendiri Iya. juga gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya masuk ke rekening lu 3 miliar juga nggak apa-apa juga. apa juga. Ya kan? Lu tenang, aman kok. Lu berharap PPATK nonton kan? Sama orang pajak nonton kan? Iya, Aman, mereka aman, mereka aman, nyimak aman. kok, mereka nyimak kok. Aman. Mereka nyimak. Oke. Dan menganalisa. Sekalian tampilin akun Instagramnya Mai Mal. Jangan. Iya. Lu tahu kan ini podcast rezim kan? Lu tahu kan? Orang pajak semua nonton, nggak apa-apa. Itu lo harapkan Iya. kok. Auditor juga. Oke lanjut. Gak apa, aman aja aman. Iya. Jadi lupa saya pertanyaan tadi apa ya? Grup sales. Oke. Ya. Ini apa yang dilakuin gitu ya? Yeah. Iya, pastinya kita di SVO pastinya kita ngiklan ya. Sorry, cerita dari awal, Dari awal dulu aja. Oke. Dulu. Maksudnya kan Gimana? nanti kan ujungnya komunitas kan. Iya. Ini teman-teman lagi pada pusing nih. Oke. Kan ada ceritanya narasinya indis ekonomi, ya kan? Meskipun yes. mall rame ya. Ya tapi indis ekonomi apa segala macamnya. Mereka kesian. Iya. Nah, katanya lu bisa bawa solusi gaptek pun bisa gitu loh. Oke. Jualan produk yang nggak perlu lu produksi sendiri karena udah winning di depan mata. Betul. Nggak cuma winning tapi ya, produk winning juga kalau lu nggak ngerti jualannya juga sama aja kan. Betul. Nah, bahkan lu diajarin juga dari nol fasilitas di komunitasnya bisa ngajarin seloyal dan royal itu, bro. Nah, lu Ya, ceritain dari awalnya dulu, bro. Oke. Sampai ketemu komunitas ini. Oke, saya ceritain ya. Hmm. Ya dulu sebelum saya ketemu SBO ya saya jualan pomade ya. Nah. Mungkin ada juga teman-teman yang udah tahu gitu kan. Seperti biasa lah reseller dari misalnya kita di daerah ya, kita ngambil produk dari Jakarta gitu, kita jualan. Terus akhirnya saya ketemu satu loker lowongan kerja dari Jobstreet. Ya, itu lokernya itu infonya tentang advertiser. Jadi buka loker tentang dicari orang yang bisa ngiklan gitu. Digital Orang yang bisa marketer, ngiklan. performa marketer Ya, lah. digital marketer. Waktu itu bahasanya advertiser. Advertiser. Iya. Karena di Pekanbaru. Iya. Pekanbaru agak sedikit susah ya. Emang sedaerah itu apa gimana sih? Emang advertiser? Iya juga sih. Di kita kan performance marketing gitu ya. Iya. Tahu Iya, nggak? Atau iya. immerse ya. Mungkin bahasanya sekarang udah immerse lah Wih. gitu. Tapi waktu itu tahun 2021 itu masih belum ada bahasa immerse kayaknya. Oh, Belum ada ya? Udah. Oh, udah ada ya. sebegitu ketertinggalan ya. berarti. Iya. Tapi mall udah masuk Pekanbaru. Sudah ada. Mau ada lah. Ini parah banget ini bercandaan nih. Oke, lanjut. Oke. Segitu Jadi enggak lah. Iya. Fun fact ya. Hmm. Jadi yang buka loker itu adalah bapak ini. Lah, Bapak oke. Zainal ini. Oh. Iya, Saya yang buka lokernya. lowongan Oke. kerjaan. Iya. Dia buka, terus saya lamar dengan saya bekal saya pernah edit konten lah, konten jualan gitu kan. Itu portofolio saya cantumin di situ. Akhirnya dia tertarik nih dengan waktu itu hanya foto kalau salah ya, nggak ada konten video. Karena masih sedikit sekali advertiser saat itu. Baru iya. yang ngerti digital marketing, yang ngerti ads, yang ngerti konten segala macam kayaknya saat itu masih sedikit banget sih. Karena boleh diakui Jakarta sentris ya. Ya. Untuk Iya, betul. bisnis yang sifatnya digital marketing, Iya. yang gitu-gitu kan. Ya. Nge-ads, meta Iya. ads gitu ya. Oke lah. Walaupun saya lulusan teknik informatika nih ya.
Oke. Teknik informatika, tapi memang nggak ada diajarin waktu itu memang tentang bisnis digital. Sekarang udah ada ya, udah ada jurusan itu ya. Iya betul. Ya, jadi waktu itu berbekal hanya bisa editing di Photoshop mungkin. Waktu itu Canva ya. Canva. Ya, editing di Canva Canva. sama PixArt kalau. Iya, iya. Oh iya. Jadi kita memang bukan orang yang memang praktisi di editor juga, editing juga, tapi bisa memanfaatkan tools yang ada lah waktu itu. Oke, singkat cerita saya gabung sebagai advertiser staff lah. Jadi saya digaji waktu berapa itu. per bulan? 3 juta kalau nggak salah. Itu boleh ya? Boleh. Boleh lah. Iya itu. Bagi aja bagi. Iya. Itu saya memang carinya di atas UMR. Oh ya, UMR waktu itu di Pekanbaru 24. 28. UMR di Pekanbaru waktu itu 28. Saya cari memang kasih enak dulu lah. Kasih nyaman dulu. Saya kasih di atas UMR. Tapi kamu ngerjain semuanya end to end-nya. Emang agak juga ya. Gue tungguin ya. Enak banget dikasih lebih ya. Ngerjain semua bisa semuanya ya. Bisa semua ya. Untung Pekanbaru loh. Jujur coba Jakarta loh. Jujur waktu itu 3 juta kayaknya udah menghidupi saya dan keluarga ya. Saya udah nikah. Udah nikah, udah punya anak 1, tapi udah bisa ngehidupin keluarga lah. Per bulannya 3 juta itu udah oke. Tapi di luar itu kan ada komisi. Ada. Take home pay-nya bisa lebih dari itu. Iya, tapi waktu itu memang 1 bulan pertama memang makan gaji aja. Makan gaji aja karena masih belajar. Memang kita belajar dan tentu database nggak ada dong. Database customer nggak ada gitu. Jadi kita memang pure jualan OTS, on the spot aja. Dan nanti yang teman-teman sebenarnya praktekkan kan ketika join di komunitas ini kan. Nanti gue infoin teman-teman ya. Sebenarnya udah gue cantumin link juga ada di bawah gimana cara joinnya apa segala macamnya. Tapi jangan buru-buru, pastikan dulu kita perhatikan biar nggak beli kucing dalam karung gitu loh. Ini sebenarnya apa sih lagi dibahas gitu ya. Oke. Waktu itu lu pelajarin apa? Yang diajarin sama Zainal apa? Nah, memang suatu hal yang sangat-sangat bikin saya terkejut juga ya. Memang diajarin dari nol. Dia ngajarin gimana cara bikin fanspage lah. settingan memang basic banget sangat gitu. teknis. Dari itu berarti lu belajar. Iya. Halaman Facebook, bikin Instagramnya, konekin Instagram sama fanspage-nya gitu. Landing page. Ya, bikin website landing page-nya waktu itu. Gitu. Sampai akhirnya memang diajarin bikin ads account. Akun iklannya. Semua diajarin lah, sampai bikin konten pun diajarin gitu. Ternyata konten yang saya bikin di yang portofolio saya awal itu nggak ada apa-apanya. Semua kan memulai dari situ bro. Lah, episode pertama gue jadi penyiar radio itu juga pas gue dengerin ulang-ulang, kok gini amat dulu ya? Pasti gitu bro, pasti akan merasakan dulu. Semua nanti lewati fase kebusukannya memang. Ya memang begitu, ya kan? Oke, singkat cerita berarti lu sebulan, 2 bulan sampai ngerti itu berapa lama? Buat ngukur teman-teman yang awam ini nih. Ya jujur 2 bulan itu masih belajar ya. 2 bulan itu masih belajar. Dan alhamdulillahnya saya di bulan ketiga memang merasakan komisinya. Profit lah. Dapat profitnya gitu. Karena jatuhnya kan dia staff. Masih staff. Masih staff waktu itu. Saya staff digaji lagi. Dapat komisi lagi dari komisi lagi gitu. Gue masih kasih cerita dulu ya. Tapi nanti kalau menarik nanti kita siapa tahu ada peluang buat membantu ekonomi dan teman-teman yang sekarang lagi butuh kerjaan, pemasukan, di bawahnya kasih solusi. Gue jadi kepikiran, berarti bisa dong gue kasih solusi, buka tim lagi di bawahnya buat teman-teman yang untuk regional Jabodetabek gitu misalnya. Tentu dong, sangat bisa. Bisa ya? Tentu bisa. Asik juga nih obrolan nih. Cuman kan goalsnya kita sebagai community kan menciptakan ataupun mencetak para digital entrepreneur ini. Itu gitu. betul. Jadi bukan cuman soal, kalau Maival tadi berangkat dari karyawan gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa kita berangkatnya itu memang dari digital entrepreneurnya langsung gitu. Anda jangan mancing-mancing. Militan-militannya kasih solusi kalau udah ngurusin tentang digital entrepreneur. Siap. UMKM yang eskalasi, ekonomi kreatif. Wah, lu waktu rekrut pertama kali susah kan waktu itu ya? Iya. Ini gue mengapresiasi penonton gue nih. Waktu itu berapa lu pas rekrut awal-awal untuk di bawah tim lu yang ada Maival dan kawan-kawan ini berapa orang? Kebetulan waktu itu ada 5 orang. 5 orang? 5 orang. Itu 3-nya sampai sekarang masih ada. 2-nya saya lupa namanya udahan. Nah, itu 5 orang, ya kan? Ini kalau gue buka suara di sini, ada yang mau nggak ngantor dikasih solusi? Wah, gue hiring nih.
kalau itu mah ini ya. Kalau sekarang bro. beda, Pak. Oh iya. Apalagi udah ada media juga Kalau ya. sekarang udah beda lah. Gue siapin satu kantor. Aduh, jadi pengen sekarang bahasanya. Nanti aja lah kalau gitu ya. Kalau misalnya menarik, tapi lu jangan care dulu. Kalau gue pelajarin tiba-tiba menarik, nanti baru. Iya. Sambil gue pelajarin nih, ini bisnis modelnya seperti apa. Abis itu nanti uang masuk ke kayak gimana, ya kan? Bagaimana ntar ke prinsipal, barangnya apa aja, skemanya bagaimana, bagi hasilnya. Kalau misalnya oke, di samping kantor kasih solusi, sampingnya tuh, ya di yang head office kita kan ada di Pos Pengumben, pinggir jalan raya, kalau teman-teman daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jakbar ya. Jaksel menuju Jakbar situ, pinggir jalan raya arteri itu pasti tahu lah kantor kasih solusi itu kelihatan tuh di bawah jembatan penyeberangan halte busway ini Pos Pengumben. Gue siapin ada lahan sebelah tuh. Siapin satu sekitar 1.000 meteran lebih. Wih, besar. Gue bikin. besar itu. Ya makanya. Tapi gue pelajarin juga nih di sini nih. Soalnya gue pengen membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang digital entrepreneur mindsetnya. Kita tumpukin di situ, berpotensi ketemu banyak artis, narasumber atau mungkin networking, orang-orang hebat yang pernah duduk dikasih solusi. Sembari nanti kita optimasi juga gimana caranya mereka dapat penghasilan kayak Maifal ini bisa bersih-bersih 1 miliar, 3 miliar per bulan. Amin. Pada mau nggak? Kalau mau, ini kantor samping gua sulap nanti. Lah serius kita mah. Siap nggak Pak Ari? Nah orang Siap-siap aja. tanah sendiri punya pemegang saham juga dikasih solusi. Iya. Asik nih ntar nih. Oke lanjut bro. Produk yang lu jual waktu itu apa bro? Ada nggak di sini? Ini Oh ini. DVN. Ini nih batu loncatan lu. Batu loncatan. Ya. Ngeri. Harusnya dibikin patung di depan rumah. Boy deh. Patung kolagen ya? Apa ini? Kolagen bukan sih? Ya, kolagen. Iya, kolagen kan? Betul. Oke, singkat cerita deh. Dari 3 bulan pertama apa segala macam ya. Meledaknya itu pas keberapa bro? Setelah lu belajar. Kan lu pelajarin nih. Nanti teknisnya bocorin ya. Cara-cara seperti apa. Tapi intinya setahun udah gak? Saya memang betul waktu itu paling tinggi itu dapat di bulan 8-nya. Oh gak nyampe setahun ya? Nggak sampai. Ya. Hanya produk ini aja lu optimasi? Produk ini doang. Ini bentuknya gimana sih? Ini dia. Oh ini ya? Iya ini dia. Pasti pada tahu lah teman-teman nih. Kayak ini apa namanya? Yeah. Tablet. Ya, kolagen tablet betul. Kolagen tablet kayak begini. Udah dijual. Laku nih. Laku lah. Wah ini dong. Berapa pieces? Kualitinya terbaik ini. Sebulan 40.000 sekarang. Sebulan 40.000. Ya. Yes. Sebulan 40.000 dikeroyokin sama digital marketer atau digital entrepreneur. Ya, ini buat apa sih kolagen? Oh, buat mencerahkan kayak muka kita kayak cewek-cewek Korea ya. Itu kan kolagen jadi Iya. buat ini apa namanya mengkoreksi kerutan. Jadi kembali ke anak SMP lagi dong. Asik. Widih. Mungkin nggak sampai SMP banget bang. Oh ya SMA ya. SMA lah SMA. SMA kelas 1 ya. Buat suami-suami yang istrinya pengen kayak SMA kelas 1 bukannya. Gua tahu kan pasti kan. Biar nggak bosan lah di rumah gitu ya. Coba kasih inilah. Tapi anyway bukan itu yang mau kita bahas. Kita pengen bahas yang lebih besarnya lagi B2B-nya. Ya produk gitu ya. Silakan aja kalau lo mau beli gitu ya. Ini 8 bulan pecah berapa waktu itu? Waktu itu ya 2021 ya. Itu Masih ingat gak bro? saya udah lupa sebenarnya bang. Tapi Tapi saya ingat Udah net profitnya saya ingat. Net profitnya berapa? Profit. Net profit. Net profitnya itu di 3 digit. Net profit 3 3 digit ya. Ya. Kalau jualan pomade sebelumnya 8 bulan sebelumnya. Lah serius ketika lu ada di posisi 8 bulan itu, 8 bulan sebelumnya lu berapa pendapatan di jualan pomade? Net profit Iya. paling mentok di 6 juta. Quantum leap ya dari 6 juta ke 3 digit ya. 6 juta ke 3 digitnya 3 digit besar apa banyak nih? 3 digit kecil sih. Anggaplah 100 juta lah bulatnya ya. Ya, betul. Anggaplah 100 juta. Ya. 6 juta 100 juta berapa kali lipat? Saya kurang lagi matematik. Kalkulator mana sih? Ngeri, bersih itu. Bersih itu. Ya saya nggak ingat omset ya, karena yang paling membekas itu kan Pastilah kesenangannya kan. Yang ada di masuk bersih. kantong lah. Iya betul. Kalau kotor kan lu harus bayar ini, bayar itu, Betul. bayar ads misalnya gitu kan. Itu memang bersih. Langsung saat itu juga, apa ini pomade? Langsung gitu ya. Kayak saya sombong gitu gak sih? Hah? Saya kayak di 5 bulan pertama ini jualan di SBO, saya udah tutup toko pomade ya. Iya, udah Wah, cukup. Keren, Iya kan? Orang malu-malu bangkrut ya. Dia nggak, aku bangkrutkan saja usahaku. Sombong banget. Langsung tutup ya. Keren banget. Nah, setelah itu baru, lah kenapa lu nggak banyak jualan produk yang lain? Sebenarnya Emang aturannya begitu? saya coba. Saya Oke. coba jualan juga. Tapi ya berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Memang kalau kita nggak fokus di satu produk itu,
kita bakalan terpecah-pecah. Jadi kayak kita bikin konten ini, akhirnya nggak ada yang besar gitu. Lo kontennya diajarin juga di SVO? Diajarin. Enak bener hidupnya ya? Ya. Kontennya diajarin, optimasi digital marketingnya juga sama, pasang ads-nya. Ya betul. Semuanya diajarin. ROAS-nya ada garansi minimal berapa kali? Oh nggak ada Garansi nggak ada. Kalau garansi ROAS mah nggak ada lah. Nggak ada ya, semua juga tahu ya. Iya. Nggak ada. Segitunya ya. Iya. Itu usaha lo apa? Enak banget hidup lo ya. Iya, iya. Oke, kita coba ke prinsipal atau mungkin ke brand itu sendiri. Boleh. Berarti yang dijual ini kenapa bisa segampang itu? Sebenarnya gini, gue juga kurang setuju juga sih. Oh tenang, produk kita winning gitu. Tapi kalau nggak ngerti optimasi juga sama aja kan. Betul. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dari dasar si produk itu sendiri. Emang laris di pasaran kah? Kalau dari sisi manajemen? Kalau yang pertama gini, kalau kita mundur sedikit ke belakang, produk ini kan dia punya story. Story-nya itu dibangun menggunakan contoh kayak USP-nya itu adalah dia punya ingredients yang tidak umum. Oke. Yang tidak umum dipakai gitu kan ya. Jadi itu akan menjadi unique selling point. Contoh kayak di VN ini itu dia menggunakan beberapa bahan paten. Ya kayak Vicua dari Spanyol, terus tripeptide kolagen. Orang kalau bicara kolagen tuh kan banyak banget jenisnya. Oh, ini juga pakai kolagen kok, ini juga pakai kolagen. Tapi kalau itu bilang tripeptide itu beda lagi. Itu adalah tipe kolagen terkecil yang bisa diserap sama sel. Ya, nah terus kemudian yang pertama dari sisi produknya. Artinya secara formulasi itu memang kita pikirkan dengan matang, dengan masak ya dari prinsipal kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana memasarkannya. Oke. Nah, begitu kita bicara bagaimana memasarkannya, kita benar-benar sama SVO ini kita bersinergi. By the way, SVO itu sinergi via online. Nah, jadi antara brand dengan SVO itu kita bersinergi. Jadi mereka yang mikirin kayak pain point-nya si customer untuk produk ini apa, konten angle-nya seperti apa gitu kan ya. Dan terus kemudian mereka memasarkannya. Nah, dan di dalam SVO tadi seperti Bang Dery dengar kan ada kayak modul untuk ngajarin konten, bikin ads dashboard. Dan yang bagusnya kalau saya lihat dari sisi prinsipal ya, mereka tuh tiap hari bisa review, Bang. Jadi hari ini misalnya advertiser pagi iklan, setar jam 5 dipanggil, ayo kita review. Itu bisa. Oh. Review. Jadi makanya optimasi itu bisa terjadi dengan waktu yang relatif cepat. Oh. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa cerita lah dari sisi praktisi gitu loh. Jadi itu dari sisi produknya, terus kita bersinergi dengan SVO ini. Oke. Gitu. Boleh tahu nggak kalau analoginya misalnya berarti kan pabriknya ini yang kalian punya pabrik? Kalau prinsipal ya kita punya pabrik ada di Malaysia. Oh, Malaysia. Yes, betul. Oke, di VN ini diproduksi di sana. Kalau untuk di VN ini formulasinya dari sana, tapi produksinya sudah di Indonesia. Oke. Ya. Berarti kan kalau misalnya saya boleh analogikan Mitra Adi Perkasa atau MAP dan Sport Station, yang jadi yang jadi MAP-nya siapa? Yang bawa masuk Sport Station, bawa masuk Adidas, Nike gitu. Cerah deh, lu mau pakai polanya gimana ya? MAP-nya, Sport Station-nya, distributor atau dealernya, atau Adidas, Nike-nya. Kalau secara brand yang masukin adalah dari Wellness Group. Wellness Group itu sebagai? Wellness ini adalah prinsipal yang memang karena Wellness ini kan asalnya origin dari Malaysia. Iya, maksudnya sebagai MAP-nya atau sebagai Sport Station atau Adidas dan Nike. Gua agak nggak sama MAP-nya sama Sport Station ya, tapi as a brand, Wellness itu yang dibawa masuk produk ini ke Indonesia. Berarti Wellness itu dari ini yang warna biru warna hijau ini. Benar. Wellness ini yang dari Malaysia. Wellness itu dari Malaysia, dia masuk ke Indonesia bawa produknya. Terus kemudian Bang Zainal ini adalah sebagai co-foundernya bareng sama satu orang lagi namanya Pak Riyad bawa bisnisnya ke Indonesia. Jadi ada yang bawa produk, ada yang bawa komunitasnya. SVO itu. Yes, betul. Berarti SVO itu adalah official community partner. Yes. Betul. Gitu kali ya. Betul. Yang bawa Wellness dari sana dan yang memasarkan produknya. Memasarkan produknya. Ini produknya Wellness. Produknya Wellness. Dapat. Semuanya produknya Wellness. Berarti Wellness itu kayak Unilever, DVN itu kayak Lifebuoy-nya ya? Nah, betul. Makanya tadi kalau MAP gue agak bingung ya. Tapi pas lo masuk Unilever oke lah. Iya. Jadi itu maksudnya biar clear dulu nih, biar nggak beli kucing dalam karung yang dimaksud adalah ini lu jualannya apa yang dijual? Kan nggak boleh juga kita nggak tahu jualannya apa. Terus sangkanya ini produk aneh-aneh apa segala macamnya. Jadi udah clear dulu dan semua ini BPOM semua jelas ya? Ya, BPOM ada jelas dong. semua. Halal Indonesia semuanya jelas, izin-izinnya semuanya, lu bisa cek aja lah semuanya ya. Betul. Websitenya ada di SVO berarti atau ada di Wellness? Websitenya ada di wellness.id. Oke. Ya, itu websitenya. Terus kemudian kita juga punya official account, Bang. Kayak DVN Official, terus ada Erogen Official. Oh, masing-masing ada brandnya ya? Masing-masing ada. Tapi nggak jualan, Pak. Ya, tapi nggak jualan. Itu akun brand dari kita.
Oh, jadi sengaja nggak jualan karena nggak berbenturan sama dealer Dealer. atau Bener. advertiser. Karena Betul. mungkin jelasin bisnis modelnya Bang. Jadi kalau Iya. bisnis modelnya itu Wellness itu adalah kita brandnya, kita itu B2B2C. Nah, B2C-nya ini adalah dari teman-teman SVO yang berbasis komunitas gitu loh. Bakal sikut-sikutan dong antar komunitas karena kan kalian jualan produk yang sama. Enggak dong. Zainal bisa ceritain. Nah, Zainal, Coba. Mungkin itu yang sering dipertanyakan ataupun sering jadi kebingungan orang-orang yang mungkin baru lihat konsepnya SPO ya. Tapi sebenarnya justru kita menciptakan satu culture yang mana kalau dalam bayangannya itu kayaknya sikut-sikutan kompetitor, tapi justru kita bikinnya supaya berkompetisinya itu lebih sehat. Kita bikin satu culture. Gimana maksudnya? Nah, salah satu hal yang mungkin salah satu keunikannya kita adalah kita itu menyediakan tempat ataupun inkubator space. Di sini tempatnya para digital entrepreneur ini baru memulai onboarding, belajar, di mentoring segala macem. Nah, dari situ kita bikin culture bahwa tempat ini tuh tempat kita untuk ya Saling diskusi. ya cari makan lah. Ini priuknya kita bareng-bareng lah. Oke. Ya, jadi kita di sini menciptakan culture yang mana kita saling sharing, saling diskusi. Karena gini, digital marketing itu pasti sangat dinamis. Ya, betul. Di marketing itu digital marketing sangat dinamis dan kita nggak bisa nih sok-sokan ataupun percaya diri banget. Kayaknya ketika kita pas lagi ada ilmu yang bagus, ini ilmu cuman punya gua nih, gitu. Yang lain nggak boleh niru, gitu. Yang lain nanya nggak dikasih tahu, gitu kan. Digital marketing saya bilang itu nggak akan bisa yang seperti itu. Pasti akan ada namanya metode itu saturated, ya kan? Metode itu udah nggak works lagi. Nah, ketika kita nggak works lagi, belum tentu juga kita punya solusinya langsung. Belum tentu juga kita punya metode yang baru gitu kan. Nah, gunanya tempat ini ataupun kantor ini itu tuh kita bisa saling diskusi. Metode yang ini bagus, teman yang ini bagus, teman yang ini bagus, yang jelek apa. Jadi mereka tuh nggak kebingungan untuk cari solusi kenapa ads-nya nggak bagus. Ya. Gitu. Oh, saling ngelengkapin, saling Betul. dapat insight gitu ya. Jadi justru kita menanamkan culture yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi berkompetisinya itu justru yang sehat, yaitu berkompetisinya dari sisi kreatif. Iya. Dari sisi mungkin metodenya ataupun caranya. Tapi kita pun juga punya aturan. Nggak boleh yang misalnya ini kita sharing nih. Saya sharing ilmu, ada yang satu sharing ilmunya hari ini begini gitu kan. Terus yang lainnya nyontoh plek-ketiplek gitu, sama persis gitu. Itu juga kita nggak memperbolehkan. Oke. Gitu. Ini kalau gue lihat berarti kan fleksibilitasnya tinggi banget ya di komunitas ini ya. Nggak melulu berarti kalau yang di Pekanbaru Iya. dia juga bisa dapat market Jakarta kan. Oh ya tentu. Karena digital marketing kan. Betul. Ya, dia bisa ngebidik ads-nya nanti. Coba deh lu ceritain deh, Maifal. Misalnya kayak lu lu dimanapun lah. Misalnya gue mau bikin satu tim, kasih solusi nih, kasih solusi nih. Betul. Kita bikin tim, kita bareng-bareng di sini. Ntar kita bagi hasil gitu kan. Kita arrange, kita yang trainingin, kita yang pokoknya istilahnya SVO buka cabang kolaborasi bareng sama kasih solusi misalnya. Iya. Berarti kan lu nggak ada sikut-sikutan dalam artian lu Jakarta, belum tentu pembeli lu Jakarta kan. Betul. Kalau Iya, betul, offline betul. dan fisik kan ya makanya kenapa ada sistem franchise yang minimal tiap 5 km gitu-gitu betul, kan. Iya, betul. Minum-minuman kekinian, makanan apa segala macamnya gitu kan. Boleh nih, tapi ntar minimum sekian kilometer radiusnya gitu. Di Iya. sini nggak ada begitu kan? Nggak ya? ada. Nggak ada. Kita sudah atur semuanya. Kita punya compliance juga. Kita Iya. juga punya polisinya ataupun yang menjaga ketat aturan ini bisa berjalan. Oke. Semuanya udah kita bikin aturan yang tertulis, yang mana ini tuh semata-mata karena kita memang community ya konsepnya ya. Iya. Kita membentuk ini aturan-aturan ini supaya mengedepankan yang namanya keadilan untuk semua digital entrepreneur SVO. Yes. Lagian kalau mau sikut-sikutan gimana caranya? Ya itu dia ya. Gitu. Karena Gimana? perangnya ya tergantung jangan bisa jadi algoritma gua kena ads lu pada nih, kena Iya. optimasi digital marketing lu pada. Beda sama istri gua, bener gak? Itu aja udah beda tuh. Iya, Padahal iya. tinggal serumah Itu nih. beda. Betul. Karena behaviornya kan beda. Iya. Behavior Iya. abang sama behavior istri kan beda. Pasti beda. Betul. Dia ngeliatinnya apa, gua ngeliatinnya apa, dia nyarinya apa, ya kan keresahannya kan setiap jejak googling itu kan beda-beda ntar menghasilkan algoritmanya kan. Iya. Oke. Maifal, berarti Ya. kalau sekarang ini udah berapa SKU atau berapa apa ya bahasanya? Ya produk yang ada di Wellness ini lah. Total kan bisa lu jualin semuanya kan?
Bisa Bisa. dijualin semuanya. Boleh kan? Nggak ada ketentuan apa segala macam. Nggak ya? ada Boleh. larangan apa-apa. Yang penting produknya produk Welos. Ya. Oh gitu. Oke. Ada strategi apa yang mungkin lu bisa ceritain dulu ke teman-teman semua biar ada gambaran bahwa ini yang gua pelajari saat ini nih. Kan ekosistem 2021 sampai 2026 kan beda, Bro. Betul. Sangat jauh beda. Heeh. Ya. Kalau yang sekarang yang terbaru yang memang kita pelajari ya, yaitu ternyata persona branding itu sangat kuat, Ya. Kuat. Ya. sangat kuat. Kalau seandainya kita jualan terus orang nggak tahu ini siapa yang jualan, siapa yang ngomong, mungkin peluang untuk terjual itu ada, peluang untuk customer beli itu ada, Oke. tapi lebih rendah daripada orang kalau yang ngomong itu orang yang terpercaya, gitu. Ya. Oh, jadi maksud lu ketika video itu di adsin, Ya, ya kan? Berarti kan lu pakai apa? Meta Ads atau Google Ads? Meta Ads. ya. Meta Ads. Ya, Ya kan? Lu pasti kan diajarin udah tahu ilmunya, udah ngelotok ya, lah ya. betul. Itu disebar tuh videonya dalam waktu semenit misalnya. Tapi nggak tahu ini figurnya siapa, Betul. potensi lebih rendah untuk dapetin leads atau pembeli. Ya, betul. Wah. Iya. Saya nggak kebayang kalau wajah Bang Dery yang muncul terus Wah. bilang beli produk ini, mungkin kayaknya bisa mengalahkan. Asik langsung. Iya, Gue nggak bisa dipuji, Bro. Langsung mau kayak Michael Jackson gue. iya. Tapi itu beneran. Jadi Masa ya, Bro? iya, kita ada ini pengalaman kita di Pekanbaru ya. Oke. Ya, di Pekanbaru kita memang ada beberapa bulan terakhir itu ada influencer yang memang bergabung untuk jualan produk kita. Itu Ada. Yang mana? Clue dong, yang jenggotan juga bukan? Coba. inisial Maggie. Oh, Maggie. Langsung ditembak. Maggie Irawan. Iya, Maggie betul. Irawan. Maggie Irawan. Komedian. Iya. Betul. Yang kecil-kecil. Iya, betul. Temen gue juga. Dia udah masuk. Udah Oh, masuk. iya, udah Gak jualan bisa dia. ngeliat duit emang tuh orang. Mentang-mentang enak banget jualan deh. Maggie, Gua gak mau Maggie, kalah. Mana Maggie? Mana Maggie? Maggie pernah Maggie duduk di ditanyain. sini. Oh, pernah. Pernah. Orang apa yang ngebobok meja suruh turunin meja posisinya. Oh iya. Biar gak mendelep. Iya. Enggak, canda Maggie. Jadi kalau Dia udah ada di komunitas lu. betul, Ada. betul. Ya, Wah, nggak bisa kelewatan nih gue nih, enak aja deh. Itu personal brandingnya Maggie kan kuat ya. Dia punya basis follower. Coba ceritain. Berarti Kuat. dia segitunya orang jadi percaya. kuat banget. Jadi ceritanya kalau kita yang misal ya, saya punya talent ini. Oke. Saya punya talent. Kalau saya tampilin itu iklan untuk daerah Pekanbaru aja, itu mungkin kalau dari spend ads 10 juta misal, 10 juta, mungkin bisa closing misalnya 5 box lah gitu kan. Itu kalau ceritanya si Maggie itu, dia baru 1 minggu join di SVO aja, dia udah bisa profit gitu. Berapa? Dia tampilin iklannya itu di Pekanbaru, Cuan langsung. ya, itu persona brandingnya sangat kuat kan gitu. Ya, it's important lah ya, soal branding. Aku punya ide. Apa itu? Ya, kita mah gak mau nyomong ya. Sorry nih, biar publik aja. Ya, saya mungkin baru 20 tahun lah di industri media dan personal branding. Oke. Masuk dia, masuk. Iya, kalau ada yang mau aja. Kalau ada yang mau keluar dari kemiskinan aja. Kalau misalnya mau hidupnya, aku suka miskin, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Aku ingin melarat terus sampai hari kiamat, nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Bagi yang mau aja. Mungkin di cabang kasih solusi atau mungkin di cabang yang lain ya, kan belum ada yang spesifik seperti ini. Gimana kalau dikasih solusi? Kalau teman-teman semua lagi nonton, berada di bawah jaringannya, di cabang yang SVO tentunya yang dikasih solusi, jaringan nih kayak Maggie-nya tadi, gue kasih tambahan aja. Ya gue gak bilang garansi sih, cuma mungkin lu ngeliat dari guanya yang gue punya lah ya. Yaitu apa? Plus gue ajarin gimana cara lu bangun personal brand. Udah. Khusus untuk dikasih solusi. Kalau lu mau ada di bawah. Berapa pendapatan lu kemarin nih di cabangnya MyFile Pekanbaru? Langsung Mana piala lu? Nggak, gue cuma mau nanya. Pekanbaru. Gue mau nanya doang, mana piala lu? Oh, 59 miliar. Ya, betul. Oke. Sorry nih. Ya. Ye. Ya. Misalnya ntar rekor muri lu itu Asik. Ye. Tiba-tiba nanti ada yang ngalahin lu dalam waktu 3 bulan, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Ya gue sih nggak muluk-muluk ya. 60 miliar aja biar lu nggak terlalu shock banget. Kita sih butuh janji ya, bukan bukti. Nggak kebalik tuh. Taunya gue udah ngomong gini, gue nggak bisa ngejar dia. Ya, berarti kalau teman-teman misalnya mau gabung di bilangnya apa ya, community kasih solusi kali. Lu bisa buat gitu gak sih? Pak Ari bisa dibuat kayak gitu gak sih? Sistem nanti ada yang under kasih solusi, cabang SVO dikasih solusi gitu ya? Oh, bisa, Kolaborasi kita ya? bisa. Karena Bisa kan ya? SVO itu kan payung komunitasnya. Iya. Ya,
Ya, kayak misalnya nih Baifal nih kan dia branch leadernya untuk Pekanbaru. Nah, dia mau namain apa branchnya ya silakan. Kayak misalnya dia namainnya branch Pekanbaru Geraha Pena. Nah, oh iya, gue pernah sana tuh kemarin. Ya. Kantornya berapa lantai lu? 2 lantai. 2 lantai ya. Gedungnya yang tinggi. Gedungnya gedungnya 11 lantai. tinggi, gedungnya tinggi. Gedung 11 lantai. Dan ada satu aturan asik banget. Kan gue masuk ke orangnya heboh ya. Misalkan gue kan tuh orangnya tuh pemalu dan introvert banget kan. Waduh, banget sih. Oh, banget introvert ya? Kok gue Jadi kayak kalau gue datang tuh kayak sunyi senyap gitu ya. Alias gue suka bagi-bagi hadiah misalnya kan waktu itu kan. Tiba-tiba suatu ketika pas gue habis kita makan kan, rame-rame itu kan ada Pariat, ada TJ juga segala macamnya, ada lu. Terus tiba-tiba gue kan mau kamar mandi kan. Terus ada yang ngingetin, gue nggak tahu LO lu lah waktu itu yang jagain gue. Tiga, bang, izin bang mau ke toilet. Iya, gue pikir kenapa gue dilarang nih gue. Kenapa bro? Jangan heboh-heboh lagi ya. Hah? Maksudnya? Iya, enggak, gue mau kencing, gue bilang gitu. Oh enggak, kira mau bagi-bagi hadiah lagi. Enggak, itu gimmick-gimmick bercanda-bercanda doang. Oke, emang kenapa? Lagi pada tidur. Gue bilang, hah? Gue bingung kan. Ini kisah nyata loh guys. Dalam hati gue, asem enak banget di perusahaan bisa ngasih aturan tidur. Iya. Kalau lagi pada tidur, pas gue buka gelap. Ternyata lagi pada nap time Iya, ya. betul. Iya. siang hari. Siang hari ya. Sombong kali, kalian udah profit di hari itu berarti ya. Gue jadi kesenggol, kok perusahaan gue gak ada nap time gitu ya. Lagi pada tidur, santai. Bukan gitu. Bukan lagi ada profit hari itu. Kita tidur pun ada profit. Bisa. Masuk dia, masuk. Di saat kalian tidur ya, kalian ada Profit uang masuk gitu Iya. ya. Oh, pantesan itu di Pekanbaru doang, di cabang-cabang lain? Nah, cabang lain gimana? Cabang yang lain ya masing-masing cabang. Nah, kita beri keleluasaan lah untuk semua cabang, bikin culture-nya, bikin activity ataupun hal-hal yang bisa ngebonding timnya di cabang itu gitu kan. Jadi bebas sih, cabang-cabang yang lain ada kayak dinner bareng, terus gitu. nanti awarding every week. Ada yang nonton bioskop bareng juga kan kalau nggak salah. Nonton bioskop bareng, macam-macam sih. Tapi gue dapat poinnya tadi adalah yang penting personal brand itu memang sekuat itu. Ini menurut praktisi ya. Betul. Menurut praktisi. Tuh catat, Pariat kan baru habis meeting sama partner gue tuh. Asik. Personal branding ternyata dia udah ngefek banget. Ada orang yang di Pekanbaru, tadi siapa namanya? Maggie kan? Maggie. Naik. Terus tadi gue bilang begini, ya kan? Ya udah kalau gitu gabung nih komunitas kasih solusi. Ya memang kita kolaborasi bareng sama SVO misalnya. Ya kan dengan seperti ini. Tapi benefit ya khusus untuk yang dikasih solusi. Kalau di Pekanbaru kan mentoknya cuma bisa kasih nap time nih. Aduh. Songong banget gue ya. Anak baru songong nih gue nih. Anak baru songong nih gue nih. Maaf ya bang ya. Masuknya langsung aja. Langsung aja. Nggak ada yang bisa gue sombongin soalnya. Orang omsetnya masih 0 belum mulai ya. Nah kalau dikasih solusi, ya lu jangan contek. Percuma juga sih. Mungkin kan nggak tahu ilmunya juga ya. Tapi lu gue kasih fasilitas, gue ajarin bangun personal brand. Nggak perlu bayar 90 juta untuk ikutan workshop gue gratis. Udah gue training semuanya. Saya ikut boleh. Mantap. Kenapa lu jadi pindah ke gue? Kita lagi bersaing nih. Oh enggak ya, enggak ada persaingan deh. Culture-nya SVO saling sharing. Tuh. Saling mengajarkan. Tolong Bang Dery. Siap aman bisa bro. Nanti kita sharing juga ya. Lu juga bisa mampir ke kantor gua. Gua siapin satu lahan yang gua bilang tadi 1000-an meter samping kantor head office kasih solusi. Gua renov, gua siapin kantornya. Ini gua serius. Ya, nanti ada yang gue minta juga dari kalian, bantu trainingin juga. Itu dulu tuh. Gue siapin kantornya, fasilitasnya, ruangannya. Gue ajak. Cuma sorry nih karena 1000 meter, kayaknya mungkin online juga bisa ya. Tapi kayaknya lu berapa tadi? 500 karyawan. 500. Oke. Mau lebih. Gue kasih limit aja nih. Sorry nih. Maksimal 5.000 lah. Oh maksimal. Maksimal 5.000. Ya, minimal 4.500. Ya. Duduknya di mana? Wah. Bukan masalah duduknya sih, parkirnya gimana? Itu dia. Sebentar. Interupsi boleh? Boleh. Anda meremehkan aset partner saya yang logonya ada di sini ya? Anda tahu Deddy Corbuzier kan? Oh iya. Tahu. Kenapa dia? Deddy Corbuzier, jangankan ngilangin sendok, bikin gedung baru aja bisa, bro. Oh gitu. Mau kayak gimana lagi? Kalau teman-teman serius, klik link yang ada di bawah. Gua ngajak lo untuk, gua nggak tahu sebenarnya boleh nggak sih 5.000 gitu langsung keroyokan digital entrepreneur. Boleh dong. Gak ada masalah ya. Boleh juga. Seluruh Indonesia boleh juga. Seluruh Indonesia boleh. Tapi ngajarin sendiri ya. Sekarang gue yang ngomong nih. Coba bantu trainingin. Ya kan jujur-jujurannya kan kesibukan gue kan di atas Pak Presiden kan. Oh gitu. Jadi maksud gue kan gak ada waktu. Bisa gak trainingin bantu? Gue kasih satu project manager lah apa segala macamnya. Tapi untuk trainingin mereka-mereka semua. Lu juga berkontribusi bro.
Ya itu nanti tergantung kebutuhan. Kalau dari iklannya timnya Bang Dery itu banyak chatnya, ya kita bisa jadi butuh customer service 1.000 orang kan. Betul. Terus, betul. 1.000 orang. Iya. Ya kalau ini pakai personal brandnya Abang kan? Iya. Iya. Chat sehari bisa sampai 5.000. Betul. Gimana Iya itu? Terus kan juga mana tahu nanti tools chatbot untuk CS untuk membalas chat Ya, dari bingung customer. dia. Ya gue pakai SVO AI lah. Iya. Iya. Betul. Kalau itu udah berjalan dengan Ya mulus. iyalah. Lah, gimana ya maksud gue ya? Nih anggaplah di sebuah komplek nih. Iya. Ada seseorang namanya ChatGPT lagi lewat. SVO AI ada rumah, salah satu rumah. Minder bro ChatGPT bro. Saking bingung dia mau lewat sungkem gitu loh. Maksud gue tuh ya kan? Tuh tulisannya di situ. Jadi maksud gue itu bisa ngatasin nggak untuk chatbot AI auto reply atau apalah bisa juga kan? Sebenarnya baru aja saya mau nyanggah dari. Mungkin bilangnya begini, AI chatbot itu namanya AI kan, dia itu kayak multiplier opportunity lah. Artinya lu ketika mau setup di awal tuh lebih cepat, ya kan? Nah tapi ada beberapa hal yang mungkin customer kalau mau closing tuh masih butuh sentuhan manusia. Iya. Nah, CRM manusia tuh seperti itu memang. Betul, karena kalau nggak salah gue lihat dalam salah satu materi lu Bang. Orang kalau beli barang itu kan harus ada emotional touch. Oh iya. Lu setuju nggak kalau misalnya kesimpulannya begini? Dengan teman-teman sekarang jadi digital entrepreneur, gue mengajak yang tentunya nanti di bawah naungan yang kasih solusi, timnya kasih solusi lah. Ya lu dapat training ini, dapat training itu, nggak cuma nggak hanya di bidang si digital marketing itu sendiri, nge-ads apa segala macamnya. Tapi tadi gue udah berjanji lo ya, lu bisa pegang omongan gue juga, namanya juga udah janji, berarti utang. Itu apa? Gue akan kasih tahu juga kalau lu yang memang pengen optimasinya pakai personal branding. Gitu. Nanti gue kasih tahu gimana caranya biar lu muncul apa segala macam jadi lebih optimal dan potensinya revenue atau omset yang lu dapetin kan juga lebih tinggi kan. Niatnya kan begitu secara potensi. Nah, dengan adanya SVO AI berarti memudahkan mereka juga nggak? Betul. Oke, dari sisi yang mananya nih? Soalnya kan di sini kan kesannya ada dua role, bro. Ada digital entrepreneur dan juga ada customer service. Apa jawabannya ketika mereka bergandengan justru toolsnya pakai SVOE sehingga mereka juga berpotensi untuk dapetinnya kalau tadi misalnya MyFile ini adalah 8 bulan. Dengan belum ada AI saat itu, ya kan? Sekarang optimasinya mereka dengan kekuatan personal brandingnya misalnya, dengan kekuatan digital marketingnya, cara ngiklannya, setting ads-nya, dashboard apa segala macamnya, plus tools SVO AI. Kira-kira ada hubungannya nggak ini akan jadi lebih cepat suksesnya gitu? Tentu. Oh wow. Tentu. Jadi di SVO AI kan mulai dari landing page untuk ya segala end to end ya untuk menyiapkan para digital entrepreneur ini sampai siap beriklan, sampai siap jualan, itu tuh ada di SVOE, sampai generate konten, terus bahkan kedepannya juga kita automation untuk ads. Jadi di klik pagi-pagi tinggal dia langsung optimasi sendiri. Ngeri. Itulah AI bisa semengerikan itu. Bisa bolak-balik Ukraina tiap hari gue. Asik ngapain? Yang ngecek udah damai belum sama Rusia? Kan gue mau damain mereka. Oh iya. Iya kan? Masa negara perang kita harus damain bro. Amerika sama Iran gue damain. Kan gue jadi pengen jadi presiden dunia gue bro. Asik. Jadi kita berusaha mengadopsi AI lah. Kita kita dorong semua para digital entrepreneur ini ya beradaptasi lah dengan perkembangan sekarang. Iya betul. Keren. Karena AI itu kayak ya istilahnya dulu mungkin orang yang jualan konvensional ataupun jualan tepi-tepi jalan, jualan buka toko dan lain-lain, jualan offline lah ya, diminta untuk mulai adaptasi dengan jualan online gitu. Sama dengan halnya seperti itu sekarang. Orang yang jualan online pun ataupun digital marketing pun kalau nggak mengadopsi AI untuk kebutuhan digital marketingnya udah jauh ketinggalan. Wow. Ya betul. Gitu. Cocok lah kalau gitu. Bisa aja kita langsung optimal. Soalnya gue udah mau buka lowongan pekerjaan nih buat mereka. Oh iya, satu lagi. Kenapa harus pada ngumpul di kantor lu ya kalau bisa dikerjain secara online deh? Maksudnya gue apresiasi banget sih tim dari yang cabang Pekanbaru. Total cabang berapa sih sekarang? Sekarang ada 6 cabang. 6 cabang yang SVO berarti ada di Pekanbaru. Ada di Pekanbaru, ada di Jakarta, Tangerang Alam Sutra, ada di Yogyakarta. Yogyakarta 2. Ada 2 Yogyakarta, terus ada di Surabaya. Kalau gue buka lagi untuk mewakili Jakarta Barat, boleh. Nanti yang boleh. Di kantor. Kalau bisa kita sedang nyari PIC untuk kota-kota yang lain juga. Woi, sekalian nih, ya kan? Ya udah boleh aja tuh nanti misalnya gue buka di sana, berarti
apakah harus offline? Takutnya kantor gue mau we are hiring kalau memang sebentar ya. Berarti kalau gue we are hiring yang perlu gue siapin apa ya? Misalnya gue ngajak mereka membuka buat para digital entrepreneur gitu kan, datang di bawah timnya kasih solusi gitu. Makanya tadi apa yang perlu gue siapin? Apa manajernya ataupun project manager dari kasih solusi itu harus ada dulu. Leadernya dulu lah, leadernya. Iya, leadernya dulu. Leadernya lah ya. Leadernya udah ada. Strategi hiring dan lain-lain nanti tergantung leadernya ini. Nanti harusnya dia udah bisa mengadopsi ilmu-ilmu ataupun cara-cara yang mungkin cabang Jakarta lakukan seperti apa gitu. Iya betul. Jadi kan memang bukan masalah benar salah atau jago-jago atau tidak jagonya, kan lebih kepada menyamakan persepsi kan. Betul. Perspektifnya jadi kita sama, gaya mainnya juga disamakan, karena kan di luar sana juga pasti kan digital marketer juga banyak. Betul. Digital entrepreneur juga pasti ada aja kan. Cuma kan mungkin dengan proven loh ini udah jalan berapa tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun dengan pendapatan yang luar biasa kayak begini, total SKU ada berapa produk-produk yang bisa dijual? Untuk saat ini yang dijual itu 5, tapi yang lagi nunggu di pipeline untuk launching itu udah 3. 5 tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya benar. 5 aja udah sengeri itu ya. Tapi gue suka sih, nggak terlalu banyak SKU. Jadi kalau teori gue kan positioning ya, jadi fokus. Gitu kan, ingat misalnya SVO gitu kan, ingat segini cukup lah. Tapi mau tambah lagi ya? Ya ada. Karena kebutuhannya, kalau asal demand tinggi sih gak ada masalah. Ya kan, isunya kan takutnya kan cost, lu udah produksi kan? Betul. Karena kan kita mikirnya kalau dari sisi bisnis itu selain demand dari market, ya kan. Yang kedua juga adalah ini kan pasukan digital entrepreneur juga makin bertambah. Artinya mereka punya fokus produk yang berbeda-beda. Contoh kayak Bang Maifal tadi dari DVN. Mungkin ada lagi yang gue nggak pengen main kayak Bang Maifal di DVN, gue pengen main di Erojan. Ya kan. Nah kita sebagai prinsipal juga kita perlu menyediakan produk-produk yang memang cocok yang nanti untuk dimainkan sama para digital entrepreneur tadi gitu loh. Nih cerita dikit ya, nanti lu jawab ya. Jadi gue tuh kemarin nih saksi gue sendiri ya, gue ke lantai 2 ya. Lantai 5 sama 6. 5 sama 6 ya. Yang pertama kalinya sebelum makan itu lantai berapa? Lantai 5. Yang 6. Nap time. 6 kan? Iya. Nah, di situ kan gue ngeliatin ternyata setiap meja tuh ada. Setelah gue balik dari kalian itu kan pada mention ke gue nih. Ternyata pas gue buka-bukain mereka emang konten kreator apa segala macam kan? Betul. Jadi setiap meja tuh kayak ada leadernya, ada kayak supervisornya, terus ada timnya. Ada timnya. Tiap meja gitu kan. Satu lantai itu tuh. Nah, maksud gue juga pengen bikin kayak begitu untuk membuka lapangan pekerjaan atau bahkan untuk menaikkan taraf hidup mereka gitu kan secara ekonomi. Mereka jadi bisa main banyak sama keluarga, mungkin dekat sama anak karena ekonominya membaik. Itu berarti kenapa mereka harus offline? Harus offline. Iya. Nah, itulah salah satu hal strength-nya kita, kekuatannya kita. Mungkin ya banyak lah mungkin mentor-mentor ataupun praktisi digital marketing yang lain yang buka kelas ataupun mentoring ataupun buka community, tapi remote semuanya. Nah, tapi kan sejauh ini ya yang kita tahu yang kita tahu kan memang SPO yang masih sustain sampai 9 tahun. Ya kan? Dan kenapa? Ini salah satu hal yang menjadi kekuatannya, yaitu kita minta semuanya untuk ngumpul di cabang kita. Jadi bukan ngantor sebenarnya ya, tapi lebih ke ngumpul gitu. Oh, berarti gue bikin suasananya kayak community kali ya? Kayak community, di kantor tapi gue masih kosong nih, gue lagi mau bangun nih. Iya, tapi gini, kita ngajarin dia, tapi kenapa kita bikin seolah-olah jadi kantor? Nah, mereka kan ke kantor ini kan sebagai leader kan jadinya. Mereka punya tim, mereka punya supporting team yang bantuin jualannya mereka. Nah, sementara kalau misalnya dia nggak present ke kantor, nggak sering-sering datang ke kantor, ya kan kita ngajarin dia jadi seorang leader yang mana leader itu jadi panutan. Gimana staffnya mau produktif kalau leadernya nggak produktif ke kantor gitu kan. Dan kita bikin kenapa harus ke kantor, harus offline ke kantor, karena itu juga yang lain, alasan yang lain adalah kita itu kayak ibaratnya ngajarin mereka nyetir mobil lah ya. Kan nggak ada orang ngajarin nyetir mobil lepas kunci kan? Cuma dikasih tahu nih tombol starternya di sini. Silakan jalan sendiri. Silakan jalan sendiri kan? Nggak juga gitu kan? Kita sediain mentor kan? Sediain mentor di setiap cabang itu kan kita ada mentoringnya. Nah kalau misalnya nggak full time ke kantor kan, kita nih udah mau all out nih ngajarin gitu kan, karena kita udah sediain mentornya di kantor gitu kan. Masa yang diajarin malah gak all out gitu kan, malah jarang-jarang ke kantor gitu. Jadi lebih ke arah komitmennya
Ya kita nggak bilang lah digital marketing itu sangat gampang, sangat ibaratnya satu kali klik tiba-tiba jadi kaya kayak Myval ya. Nggak juga. Myval di balik itu juga ada pusing-pusingnya kan pasti. Ada proses yang harus dijalani, ada strategi yang harus dipikirin gitu kan. Jadi nggak gampang juga. Makanya kita juga harus mentoring secara full time, secara komitmennya tuh harus tinggi gitu. Iya. Oke juga sih, gue setuju kalau offline. Kenapa? Karena kalau yang di gue ya, kan di luar dari kategori yang dimaksud adalah tentang digital entrepreneur ya, atau mungkin bisnisnya secara digital. Di luar dari itu kan gue ada kebutuhan buat personal brand, karena gue udah janji juga kan. Betul. Ya kan, gue setuju banget karena gue sendiri pun juga penganut personal branding. Itu wajib bahkan levelnya. Gitu kan. Terus tadi udah kebukti juga bahwa praktisinya pun juga ngomong seperti itu. Jadi artinya gue makin yakin, makin pede dengan personal branding. Ya kan itu kan ngajarinnya kan harus offline. Ribet juga kalau online kan. Bener. Cara lu ngomong mungkin, cara lu bangun positioning di diri lu dianggap ahli di bidang apa tertentu spesifik positioningnya. Itu kan enaknya juga offline. Boleh juga tuh ya. Tapi lebih sarannya mendingan untuk awal-awal misalnya teman-teman ada yang gue mau gaji bulanan aja deh, biar ada income pasti gitu. Bisa-bisa juga ya kita setting begitu ya. Kayak lu pertama kalinya sama Myval. Kalau gaji bulanan sebenarnya itu kan kayak kita memang bener-bener perusahaan yang sedang hiring gitu kan. Iya, tapi mereka pengennya jadi semangat ya kalau ininya dapat share juga kan. Dan juga kan kita kalau buka lowongan pekerjaan sebagai karyawan, ya tentu kan ada requirement-nya, ada minimum spesifikasi atau requirement, ada kualifikasi. Paling kan gue los aja kalau gitu. Yang penting mereka mau punya skill dari nol juga gak ada masalah. Oh berarti salah dong gue manggilnya. Bukan teman-teman para digital marketer ya, teman-teman yang punya kemauan untuk berbisnis dapetin cuan lewat internet gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget lah yang ngerti digital marketing, ngerti jualan online, juga ngerti. Betul. Udah banyak banget lah sekarang. Cuman mungkin teman-teman nggak punya wadahnya, nggak punya tempat yang bisa ngebantu mereka dari A sampai Z yang lebih detail gitu. Kalau mungkin selama ini belajarnya kan lompat-lompat dari sini, belajar ini. Sementara mungkin prakteknya banyak struggle kan. Jadi mungkin udahlah nyerah di tengah jalan mungkin gitu kan. Ada juga yang tahun lalu udah belajar setting ads account segala macam, meta ads, ternyata tahun ini mau jalan lagi ternyata udah beda lagi. Gitu. Bener. Ya di SVO nanti ada wadahnya. Nanti tentu ilmu kita kan terus berkembang kan di kantor gitu. Betul. Oke, ini ada pendaftarannya nggak sih? Kayak berapa modalnya si peserta SVO-nya apa segala macamnya gitu ya? Kan kemarin kita bikin acara di Pekanbaru tuh. Itu mereka datang, ada obrolan juga kan sebenarnya kan situ kan. Ya bahkan nanti gue juga sebenarnya kepo juga tuh. Acara kemarin kalian kan buat semacam festival digital marketing terbesar se-Asia Tenggara atau IDMC ya. Iya kan. Itu kan juga sukses juga tuh kalian Indonesia. Sebesar Indonesia lah. Tapi Nel Patel kan dari luar kan. Maksudnya skalanya kan udah orang-orang luar dipanggil ke dalam kan. Ada Peng Jun juga ada. Iya. Coba deh dari mulai itu dulu deh. Dari modal. Modalnya. Yang memang digital marketing kan kita tahu yang mana digital marketing itu nggak bisa free kan. Apalagi yang namanya digital marketing, memulai bisnis digital marketing tanpa modal, nol modal itu udah nggak mungkin bisa gitu kan. Bahkan paling gampangnya aja sekarang ini kan subscription tools AI aja bayar semua gitu kan. Betul. Nah, tapi yang jelas kita bukan modal yang disetorkan ke SPO ya. Modal kita itu lebih ke arah projection capital lah ya, ataupun proyeksi modal, proyeksi biaya. Karena kan ada biaya iklan, ada biaya operasional lainnya. Jadi itu aja sih modalnya. Bukan modal yang harus beli produknya SVO terus. Ya kan kita lihat nih apakah ini MLM atau apa nih? Bukan nyetok juga, nggak nyetok. Bukan modal yang diserahkan ke SVO enggak. Nah, nggak ada ya. Jadi nggak nyetok, nggak harus beli. Nggak boleh. Kayak MLM kan begitu kan gitu. Sukses di depan mata. Kita pasti sukses. Nggak gitu kan. Nggak ada kan. Ini ntar takutnya di sini ada. Tunggu bentar, ada propolisnya nggak nih? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi nggak ada modal yang dipungut oleh SVO. Nggak ada. Terus uang yang dimaksud itu buat apa? Buat ads. Buat ya tadi mungkin karena kita sekarang semua udah mengadopsi AI semua, ya biaya berlangganan AI lah mungkin ya kan. Terus atau tools yang lain. Tools yang lain juga gitu kan. Berapa Myval kira-kira? Kayak gitu-gituan deh. Gue langsung nanya sama praktisinya lah. Untuk biaya-biaya kayak gitu-gitu. ads ya. Kalau ads itu
kalau kita bilangnya kalau untuk pemula itu biasanya testing konten sehari itu habis 300 sampai 500 ribu lah. Iya. Sehari. Ya dia bikin konten hari ini bikin konten terus dia naikin jadi ads, ya tentu dia bayar dong. Ya mungkin dia untuk tahu ini konten bagus atau enggak ya habis 300 ribu lah. Kalau udah bagus nanti dia scale up lagi. Tentu kalau dia menghasilkan ada profitnya, tentu dia mau dapat yang lebih besar lagi dong. Gedein lagi. Kalau enggak kasih di situ. Ya, kalau mau 300 aja terus boleh juga, enggak masalah. Tapi ya dapatnya segitu-segitu aja. Ya. Gitu. Makanya kita bisa sampai ads spend itu di sampai 300 juta, 500 juta, malah ada yang 1M. 1M. Lu tuh? Enggak saya. Kalau lu berapa sebulan deh? Spend deh. Biaya ads buat bayar ke Meta berarti kan? Ya betul. Kalau saya paling tinggi itu pernah di 600 juta sebulan. Ya betul. Itu return ad spend-nya berapa? Biasanya itu 600 itu adalah 1/3-nya. Jadi ROAS-nya itu ya dapat di 2,5 lah. Iya. Oke. 600 juta berarti balik 3 sampai 4 kali ya? 3 kali ya? 3 kali 1,8 miliar, bro. Ya. Iya nggak sih? Iya betul. Oh segitu ya. Ya. Tapi kan teman-teman nggak langsung. Ya tergantung sih kalau lu punya ad spend segitu ya mau ngomong aja. Makanya tadi saya bilang ya untuk pemula biasanya habis 300 sampai 500 ribu aja sehari gitu untuk testing konten. Tapi ya kita biasanya untuk pemula pun dia hari ini join untuk jualan nggak langsung ad spend gitu. Dia pasti banyak settingan dulu. Ya di onboardingnya kita kan lengkap itu. Sampai dia harus ready dulu kontennya gimana gitu. Kalau udah bagus, kontennya udah bagus, mungkin kita persiapan sampai 2 minggu, 3 minggu lah. Atau ada yang juga sampai 1 bulan. Ya, dia ngumpulin konten dulu sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia naikin di organiknya dulu ya. Organiknya dulu terus ini customer bakalan percaya atau enggak itu gitu. Barulah di bulan depannya kita baru jalanin iklannya. Oke. Gitu. Terus channel distribusinya pakai apa penjualannya? Misalnya marketplace. Tadi lu bilang pakai marketplace bukan? Nggak ada. Kita sama sekali nggak ada pakai marketplace. Lalu pakai apa? Hanya social commerce, Meta Ads. Social commerce-nya? Meta Ads. Oke. Itu kan ada Facebook, ada Instagram, dan ada TikTok kan. Berarti funnelingnya LPWA. Betul. LPWA. Landing page ke WA langsung, WhatsApp. Iya, kita nggak ada main di marketplace sama sekali. Jadi. Kenapa tuh? Admin. Lah, ketawa gue komeng. Malah ketawa gue nanya. Enggak kenapa? Enggak apa-apa, gue lagi mau benturin lu sama Shopee aja. Asik. Gini. Jadi karena kita basicnya adalah community, tentu satu hal yang selalu kita pegang adalah keadilan untuk semua para digital entrepreneur ini kan. Nah, kayak yang kita tahu di marketplace ini kan, masing-masing toko itu kan beda-beda nih campaign yang didapatnya gitu kan. Jadi di mata customer kan beda-beda toko berarti kan beda-beda harganya gitu kan. Beda kepercayaan juga. Iya, ini akan membingungkan customer dan juga akan timbul ketidakadilan bagi teman-teman yang gak dapat campaign yang bagus dari marketplace. Karena subsidi beda-beda. Tergantung toko lu udah level apa. Betul. Betul. Nah, berikutnya kembali lagi masih di topik keadilan untuk semua digital entrepreneur ini tadi, ya kan? Nah, kalau misalnya nih Maifal, dia join dari 2021. Kalau sejak tahun 2021 dia punya toko di marketplace, udah pasti dong tokonya itu udah kalau dicari di pencarian di marketplace itu udah paling yang pertama gitu bisa jadi kan. Penjualan mungkin udah ratusan ribu gitu. Iya, tanpa ads ya kan di marketplace gitu kan. Cuman kan kasihan teman-teman yang baru join. Iya, teman-teman yang baru join ini gimana biar ngalahin itu gitu kan. Nah, jadi kita itu nggak mau bersaing yang apa ya? Kita tuh maunya bersaing itu yang sehat, yang mana kreativitas kita yang kita adu gitu. Yang kita saling adu itu ya kreativitas kita dari konten, personal branding gitu kan. Nah, itu yang lebih bagus dibanding kayak di marketplace itu tiap hari nanti ada yang ngadu inilah, ada yang report inilah gitu. Jadinya kan nggak kondusif lah. Namanya kita community, yang paling kita jaga itu adalah biar kita tuh sama-sama enak.
sama-sama bahwa menganggap itu ya ini kita tempat cari makan kita bareng-bareng gitu. Keren. Gitu. Ini gue suka banget deh. Jadi makanya buat teman-teman semua rata. Jadi kalau di marketplace kan umumnya ya, nggak semua kan ya ada yang mungkin ngutak-atik harga beda-beda jadinya. Betul. Apalagi subsidi buat ongkir-ongkirnya misalnya, ya kan promo-promo tertentu. Beda yang udah Shopee Mall sama enggak misalnya. Tanpa kita menghasilkan Shopee-nya itu pilihan lo ya kalau misalnya lo kesana. Tapi kan di sini kan produsennya atau prinsipalnya berarti pakai Facebook atau ada aplikasi baru sendiri atau dari aplikasi kalian? Kalau dari prinsipal kita memang kenapa kita nggak mau masuk e-commerce juga tadi selain itu kita melihat kepentingan untuk keseragaman harga. Jadi jangan sampai customer itu melihat oh harga di sini sekian, harga di sini sekian, di sini sama toko yang ini harganya sekian. Ya kan? Ya, itu yang pertama. Nah, kalau secara platform sebenarnya sekarang mainly teman-teman SVO ini mainnya di Meta Ads. Mainly. Paling banyak bermain di situ. Meta Ads ya berarti ya dapat iklannya yang Facebook, banner-banner gitu kan ya? Ada yang landing page. Ada yang Reels, terus kemudian masuk landing page, kemudian CTA-nya masuk ke WhatsApp. Oh, tetap dari IG juga ya pasti ya? Ya kalau Meta Ads ada di sana ya. Bisa sharing. Dan ini pembelinya katanya lebih dari 60 negara ya, minimal. Gimana maksudnya? 60 negara tuh berarti pendistribusiannya ke sana. Bisa menjangkau. Karena kita untuk untuk distribusinya atau pemasarannya kita memang bisa ke mancanegara. Loh, kalau misalnya gue punya teman di Saudi, bisa. Maifal jualan ke Saudi. Emang iya? Lah ya ininya berarti lu kolaborasi kerja sama kurir atau ekspedisi logistik di Saudi dong? Saya tahunya itu manajemen yang ngurusin. Betul. Jadi kita gimana? Kalau di Saudi kalau nggak salah sama Aramex namanya. Aramex. Jadi dia tuh kayak JNE kita. Dia bisa COD juga sampai ke sana. Jadi Bang Maifal ini dia memarketingkan produknya ke sana. Tugas kita adalah mengcapture orderan tersebut yang diinput di sistem kemudian delivery. Nah, deliverynya itu kita pakai Aramex. Oh, pakai Aramex. Yes. Dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau memang orang Indonesia yang ada di Saudi atau di luar negeri? Biasanya target kita itu memang TKI. Oh, iya. Orang-orang yang Indonesia yang berada di sana lah. Oke, paling banyak secara data konsumen lu untuk tim lu ya. Itu paling banyak di daerah mana? Biar keukur teman-teman semua. Ini termasuk Indonesia. Oh iya terserah. Indonesia dong. Iya, Indonesia di mana? Boleh spesifik gak? Paling banyak itu mayoritas deh. Jawa Barat, Jakarta gitu. Padahal karena kecantikan ya. Iya, padahal lo optimasi posisi lo berada di Pekanbaru kan? Iya, nah, maksud gue ini menepis stigma teman-teman semua. Jadi artinya marketnya luas secara jangkauan. Jadi nggak perlu khawatir ketika lu di Jakarta pembelinya dari Jakarta juga. Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Bisa jadi mungkin lu lagi di Jakarta di timnya kasih solusi ini ya market lo ada yang dari Pekanbaru misalnya. Tuker-tukeran biar ekonomi muter gitu bisa kan. Bisa juga. Kita menjangkau seluruh Indonesia. Wow, keren. Kalau negara yang paling banyak apa biasanya? Yang selain Saudi tadi? Selain Indonesia. Selain Indonesia, ya. Selain Indonesia sama Saudi atau mau Saudi dimasukin juga nggak apa-apa. Ini marketnya orang Indonesia ya. Maksudnya itu apakah marketnya orang luar juga atau gimana? Kalau marketnya orang Indonesia, itu Malaysia. Malaysia, Singapura. Oh, Hong Kong, Taiwan sama Saudi lah. Gede banget berarti ya. Iya. Sampai ke sana ya. Itu bisa COD-an semua kita. Pokoknya kita lihat data di Google, datanya pemerintah ya, TKI terbanyak kemana gitu, itu kita iklankan ke sana. Enak juga ya. Dan lu punya ilmunya soalnya ngiklaninnya tuh tepat sasaran jadinya kan. Iya. Gua mengincer TKI Honduras gitu misalnya. TKI Honduras ya. Honduras kan kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu kan Kazakhstan. Wah, ada yang di sana tuh sasaran. Bisa. Wah, cakep. Jadi buat teman-teman sekarang kami membuka kesempatan buat yang mau gabung menjadi digital entrepreneur. Timnya kasih solusi dengan benefit-benefit yang udah gue sampaikan. Lu tinggal ulang aja videonya ya tadi ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita kasih customer service kita ya. Atau mungkin detailnya ada di bawah lah. Lu tinggal klik aja. Iya. Nanti dapat banyak apapun itu bentuk benefitnya. Ada mau tambahin dari barcode ada kalau nggak salah barcode. Ya, nanti ada barcode, ada link juga. Tapi biar memudahkan kita kasih barcode lah. Barcode tinggal buat scan. Oh, lah kalau di deskripsi gimana? Link
Link kan? Link ada. Kalau barcode berarti kita munculin di sini dong. Di sini. Dia kadang pindah ke sini nih. Di sini. Ya sini. Boleh lah kalau ke sini. Kan kita nggak tahu orang mau Iya, scanner benar, suka benar, dia. benar. Aku nggak mau di situ, scanner akan di sini gitu. Editor gue puyeng habis ini. Moody banget ya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahin atau kita sampai ketemu aja nanti pas. Kalau misalnya nanti oke, nanti tinggal kita trainingkan aja. Mereka dan kalian gue tunggu di kantor kasih solusi gimana? Paling saya mau nambahin dikit ya. Iya. Tadi mungkin nambahin yang dari Pak Zainal tadi. Iya. Kenapa kita nggak jualan di marketplace juga gitu? Karena memang lagi ada isu ini juga ya. Siapa? Yang tadi Tanggung banget lo. Tadi gue jeblosin ke jurang, lo diem-diem aja lo. Ya coba tanggung banget lo. Isu apa? Isu yang memang Viadmin. Iya, Viadmin. Gede banget. Ada yang gede banget. Ya, lu jangan ikut promonya lah. Iya, maksud saya kalau kita di digital marketer yang di SBO ya tentunya ya, pengalaman kita lah di sini kita share. Kita nggak ada Viadmin seperti itu. Enak, bos. Bukan, iya, selain itu juga gimana Val marginnya? Marginnya tebel. Iya. Marginnya tadi kan kita udah kasih tahu tadi. Tebel ya. Tebel. Wih, mantap. Sangat-sangat tebel. Jadi artinya kalau mau tahu detailnya atau mungkin orang-orang hebat yang juga turut support tentang adanya program digital entrepreneur seluruh dunia bahkan atau Indonesia minimal, ikutan aja nanti IDMC ya. Yang tahun depan ada nggak? Rencananya tahun depan ada. Insya Allah. Rencananya tahun depan ada. Mantap kalau gitu. Update-update-nya berapa visitor terakhir aja? Gue pengen tahu. Yang kemarin Terakhir tuh visitor itu di 4.500 kalau tidak salah. Oh wow. Itu udah yang datang ke expo, datang reguler, beli VIP ataupun tamu undangan. Jadi total 4.500. 4.500. Kayaknya lebih deh. 2 hari 4 sampai 5 Juni. Iya. Kayaknya lebih deh. Nanti akan ada lagi di tahun depan. Biar teman-teman belajar. Rencananya Fenomenal tahun depan kan cepet banget pertumbuhannya nih. Ya kan, apalagi kita misalnya punya tim baru apa segala macam kan kita mau ajak suruh pada belajar sama digital marketer Indonesia gitu di sana. Sukses ya sekali lagi ya. Oke, ini detik.com lu dapet ya kan awards kategori apa nih? Inovator nutrisi berbasis sains. Oh ini nih. Yang ini ya, dari 5 ini ya. Betul. Wellness ya dapat di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen ngukur bahwa ini produknya proven apa enggak sih? Iya. Ya kan winning apa enggak sih? Dapat penghargaan banyak banget. Yang terbaru itu Pak Bang Dery. Yang mana? ASEAN Record. Wush. Ini yang paling Mana sih? Ini gua ambil deh. Iya. Nah ini ya. Ini Asian Records apa nih? Mos kolagen chewable. Tablet kunyah. Tablet kunyah, iya. Ya. Dapat deh DVN. Iya, Iya. 431.000 unit. 431.600 units, 25,3 million US dollar. Yes. Ngeri. Atau setara dengan 417 miliar rupiah. Ngeri. Ini ada berapa negara, bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini apa nih? Oh, yang ASEAN ya? Iya. ASEAN. Mana sih? Yang mana sih? DVN ini ya? Ini Iya, kan? ini di VN. Ini kan? Betul. Dan fun fact-nya DVN ini cuman ada di Indonesia. Ini? Ya. Oh, ini nih. Wah. Nggak ada di negara-negara yang lain. Di Malaysia Itu dan nggak ada. lain-lain itu namanya berbeda. Walaupun kandungannya sama tapi karena regulasi pemerintah ya, namanya beda. Waduh. Habis ini siapin. Sorry ya, gue nggak mau ada supply chain ya. Isu-isu tentang stoknya nggak ada begitu. Wah, kasih solusi. gimana ya Pak Ari ya? Aman Stok nggak Pak. nih? Selain nama gua. Nanti isunya kapital. Isu kapital begini pendapatannya ya. Nggak mungkin insya Allah ya. Dia kan nggak ada mandek. Stoknya aman semua nggak nih. Lu kita goreng ads nih. Bener nggak? Salah satu keresahan digital entrepreneur itu udah nge-ads tapi stoknya kagak ada kan? Iya. Supply chain itu. Iya. Wah, parah. Banyak yang curhat seperti itu juga. Ya kan? Ya. Oh, tapi tidak terjadi di sini ya. Siap, mantap kalau gitu. Aman. Terima kasih. Nanti kita update lagi. Terima dong kasih Bang Dery. ketemu di kantor kasih solusi nanti ya. Buat teman-teman semua di jalan. Nanti saya bantu ajarin. Iya dong. Oh iya. Gitu dong. Benar. Gua ajarin balik lah. Asik. Iya dong. Barter. Oh iya. Jangan antar lu yang lebih sukses lagi. Tetap kompetitif ya. Kita kasih solusi.